Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Orang Sul Berbicara. Kembali lagi berjumpa dengan saya di podcast Bola Gembira edisi nonton bareng Piala Dunia 2026. Nah, dengan tema mendorong peningkatan UMKM sebagai upaya memaksimalkan perputaran ekonomi di masyarakat di Kabupaten Majene. Tentunya saya Aira Agatha. Sekarang saya sudah ditemani dengan Bapak Sekretaris Daerah. Halo Bapak. Halo. Bapak Haji Ardiansyah SSTP dan juga perwakilan dari UMKM ada Bapak Ruslan Bise. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pak Sekda, saya minta Pak Sekda untuk nyapa-nyapa dulu nih masyarakat Kabupaten Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Kabupaten Majene dimanapun berada. Kita dukung peningkatan UMKM lewat Nobar ya. Silahkan dukung timnya masing-masing tapi tetap jaga persatuan. Oke, baik. Pak Ruslan, saya mau juga Pak Ruslan nyapa-nyapa dulu nih para UMKM yang lagi jualan di sekitar Boyang ini. Halo, selamat malam teman-teman para pelaku UMKM. Kita harus tetap semangat walaupun di tengah keterpurukan ekonomi, kita tetap harus berjuang. Semangat UMKM Majene. Semangat ya, semangat. Berarti semangatnya nggak boleh kendor nih. Walaupun ini waktunya agak sedikit waktu jam tidur ya. Baik Pak Sekda, sebelum kita jauh pertanyaannya ini saya mau tanya negara mana sih yang jadi andalannya Bapak? Argentina dong. Argentina. Kalau Bapak? Kalau saya sih cukup sebagai penikmat penggemar bola saja. Mana-mana aja yang bagus main itu yang harus didukung. Oke, sama dong kayak saya Pak ya. Rezeki aja nih kita Iya. jadi presenter bola. Siap. Baik, Pak, saya kembali ke Pak Sekda nih. Pak Sekda, kalau suka Argentina berarti tahu dong pemainnya siapa? Ya tahu. Yang paling saya senang itu tentu Lionel Messi. Tapi Oke. ada satu bintang muda, Nico Paz. Dia pemain Como. Oke. Pemain yang main di Italia dan yang punya klubnya itu orang Indonesia. Oke, agak mirip-mirip saya lihat ini Pak. Mirip apa nih? Face-nya sama Nicholas. Perasaan tadi. Baik. Nah, Pak Sekda kita beralih ke pertanyaan soal Pemda terkait peningkatan pendapatan UMKM nih. Pak Sekda seperti apa potensi lokal UMKM mungkin bisa dijelaskan terkait potensi mungkin bawang merah ya lagi naik daun. Ya, Seperti ya, apa betul. Pak? Ya, betul sekali bawang merah sekarang Majene itu lagi naik daun. Bahkan pernah Pak Menteri datang ke Majene mengatakan saya ingin Majene ini menjadi Enrekang kedua di Sulawesi. Nah, terkait dengan UMKM, Pemda sangat sadar bahwa salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Majene adalah UMKM. Makanya Pemda juga sangat konsen walaupun kita paham ada keterbatasan tahun ini, tapi kita berharap betul-betul UMKM Majene ini bisa tumbuh semakin bergerak untuk pembangunan di Kabupaten Majene. Termasuk di sektor pertanian seperti itu Pak. Ya. Kalau dipikir Majene kan banyak banget nih warganya karena ada kampus ya, ada beberapa kampus yang mungkin besar di Sulawesi Barat. Seperti apa tuh Pak? Nah, justru dengan keberadaan UMKM ini ada pembelinya karena kita bersyukur nih Majene menjadi pusat kota pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi penduduknya bertambah. Ya, walaupun bertambah ini dari banyak tempat. Nah, geliat UMKM ini ada pembelinya. Sehingga ya kita berharap ada UMKM, ada pembelinya. UMKM juga semakin aktif gitu untuk menghasilkan produk-produk untuk kemudian berimprovisasi, berinovasi ya sehingga tumbuh semuanya, tumbuh pembelinya, tumbuh inovasinya, tumbuh pendapatannya. Oke. Nah, kalau Pak Ruslan sendiri nih sebagai penggerak UMKM, jualan apa sih Pak? Kalau kami jualan coto sama bawang goreng Iya. sama bakso. Oke. Iya. Coto Makassar Pak ya? Coto Makassar. Boleh dong nanti dicoba ya. Boleh, boleh. Bawang gorengnya itu ngambilnya dari mana? Alhamdulillah karena kebetulan untuk di Majene ini sebagai penghasil bawang dalam artian yang disebut dari Pak Sekda adalah Enrekang kedua. Alhamdulillah tentunya bahan-bahan yang kami beli itu semuanya produk lokal. Oke. Bagaimana Pak Sekda? Saya kira luar biasa. Ini namanya kita saling mendukung, saling menopang. Oke. Ya, jadi masyarakat membeli bawang kita sendiri, kemudian memproduksi menjadi bumbu tadi. Luar biasa saya pikir. Ini salah satu bentuk kolaborasi yang bagus antara petani, pedagang, UMKM.
Luar dengan biasa. pemerintah daerah. Ya. Iya. Oke, kan biasanya tuh ngambilnya di luar ya, tapi apresiasi banget Semajene udah punya bawang tersendiri yang dikatakan bahwa akan menjadi sidrap kedua, endrekang kedua, mohon maaf. Wow. Jadi Bapak ini jualan contohnya di mana? Kalau saya sih tempatnya di Lembang, toko ibu Lembang. Cuma dalam hal ini karena kebetulan mahasiswa lagi libur, jadi untuk saat ini kami lagi mobile. Oh, mobile ya. Jadi pindah-pindah tempat. Oke. Tapi masih di daerah Majene. Oke. Coto favorit Pak Sekda apa itu? Contoh favorit? Maksudnya dia pakai daging atau apa? Atau hati to atau tanpa hati gitu? Oh, kalau saya daging tok. Coto Makassar daging tok. Oke, nanti mungkin bisa coba ya. Ya, boleh, boleh, contohnya Pak Ruslan ini. Baik, kita ke Pak Sekda lagi nih kembali. Nah, kira-kira program apa nih yang Pemda canangkan untuk Kabupaten Majene di 2026 ini selain UMKM? Kita memang fokus di sektor pertanian, kemudian perikanan, karena itu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene. Jadi pertanian ini banyaknya fokus untuk sementara ke bawang, tetapi karena di daerah lain kita juga ada kakao, kemudian ada kopi, itu berbarengan. Kemudian untuk sektor perikanan sendiri itu peningkatan kapasitas nelayan dan bantuan-bantuan alat-alat untuk nelayan. Sekarang kita lagi perjuangkan dapat bantuan kapal, karena memang masyarakat ini panjang pantainya paling panjang, jadi banyak nelayannya, banyak potensi lautnya. Itu dua. Jadi UMKM, pertanian, perikanan. UMKM, pertanian dan perikanan. Kalau Majene kan dikenalnya dengan ikan apa sih tuh Pak? Ikannya yang paling banyak di sini apa? Banyak, yang paling ya salah satu di antara yang terkenal itu adalah ikan terbang, kemudian ikan tunanya juga, nah, seperti itu. Wow. Kalau ikan tuna dimasak seperti apa ya pemirsa ya? Enaknya seperti apa dimasaknya? Iya, kalau orang Mandar? Orang Mandar namanya bau peapi. Bau peapi. Nah, itu ditambah lagi jepa. Jepa? Luar biasa. Aduh, kayaknya kita lupa diri nih sampai pukul meja kita makan nih. Tambah minyak-minyaknya ya, minyak-minyak Ya, Mandar itu minyak ya, Pak? Mandar. Itu rasanya tiada tara. Iya, tiada dua ya. Tiada dua. Sampai lupa ingatan kali. Baik, kalau Pak Ruslan sendiri sudah berapa lama di Kabupaten Majene atau memang orang lokal? Kalau saya sih pendatang di sini, tapi istri saya orang sini. Saya 2008 sudah berada di sini. Alhamdulillah di tahun 2016 kami sudah mulai menggeluti usaha UMKM ini dalam hal kuliner tentunya. Iya. Oke, Pak Sekda, kalau di sektor perikanan tadi ada pertanian dan juga Pengembangan ada UMKM. Pengembangan UMKM. Dalam tiga hal ini yang mana sih lebih menonton Pak? Lebih menonjol gitu? Saya kira kita semua fokus pada tiga ini pada hal-hal yang berbeda. Misalnya kalau perikanan, kalau UMKM fokus kepada bagaimana upaya untuk penambahan modal melalui KUR. Kemudian sektor perikanan juga bisa fokus kepada peningkatan sarana prasarana. Kemudian untuk pertanian itu pada bagaimana ada bantuan bibit, bantuan pupuk dan sebagainya. Jadi fokusnya berbeda tetapi semua menjadi prioritas. Oke, jadi semua titik fokusnya berbeda tapi tetap menjadikan nomor satu. Semuanya nggak ada dibeda-bedain Pak ya. Oke, kita berbicara soal bawang. Ya, bawang. Bawang merah nih. Kebijakan Pemda gimana sih Pak biar nelayan atau petani atau UMKM Majene dapat harga yang lebih tinggi dari luar Makassar nih? Itu penting nih. Untuk bawang kita ada hilirisasi, sudah mulai memproses bawang merah. Jadi memang bawang kita ini termasuk kualitas unggul. Nah, selain menjual bawang ke daerah-daerah lain karena kita sudah boleh dibilang mencukupi untuk dalam daerah, maka sudah ada hilirisasinya. Kita dibantu Bank Indonesia pengembangan packaging dan lain sebagainya. Jadi bawang kita ini sudah kita menjadi bawang goreng dan sudah banyak kita jual, bahkan di toko-toko oleh-oleh itu sudah banyak. Kemudian tadi bagaimana untuk pertanian dan perikanan, saya kira kuncinya adalah kita dorong petani ini meningkatkan kualitas supaya harganya bersaing. Kemudian khusus UMKM kita juga kemarin itu melaksanakan pelatihan supaya mereka masuk ke pasar online.
Ya, karena itu akan lebih banyak peminatnya dari berbagai daerah. Lebih mudah mungkin ya. Ya, lebih mudah pemasarannya. Oke. Kalau Bapak jualan bawangnya lewat online juga? Alhamdulillah kalau kami jualnya online. Oh, online. Nah, Jadi oke. kalau kami sih pada umumnya, alhamdulillah kalau musim-musim Lebaran itu alhamdulillah kami sampai bahkan ratusan kilo yang kami bisa produksi untuk bawang merahnya itu, bawang goreng. Oke. Karena bawang di sini sudah cukup melimpah, Pak ya? Ya, Melimpah. untuk lokal sendiri sudah cukup. Ya, kita sudah mulai ekspansi keluar lah. Oke. Harapannya nanti lebih besar lagi nih Ya, bawangnya. gitu. Bisa jadi oleh-oleh juga, nggak perlu jauh-jauh kita beli bawang goreng. Cukup di bawang goreng Majene. Betul. Oke. Pak Sekda, kira-kira ada nggak sih program Kabupaten Pemda ini untuk 5 tahun ke depan buat ningkatin UMKM? Iya, pertama itu tadi peningkatan kapasitas UMKM. Jadi kita berharap produk-produk UMKM ini sudah mulai masuk ke agak profesional. Mulai misalnya packagingnya sudah harus modern, Iya. harus ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ada penambahan modal. Nah ini kita minta pemberdayaan dari bank, Himbara, supaya diberikan kemudahan untuk KUR pada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tadi pemasaran via virtual ya, melalui lapak-lapak dan sebagainya. Jadi ya, kita berharap melalui pendekatan itu ini UMKM menjadi tumbuh lebih subur. Oke, mungkin lebih tugasnya Pemda lagi nih untuk mempermudah akses kepada UMKM mendapatkan bantuan di bank seperti itu ya harapannya ya Pak ya. Betul. Baik. Pernah ngerasain nggak Pak untuk ngambil kredit mudah? Ya alhamdulillah kalau untuk pengambilan kredit, terutama kami ini UMKM, kami tidak pernah dipersulit. Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, Pak Sekda, tadi ada 3 programnya itu yang luar biasa meningkatkan UMKM dan betul-betul kita bisa melihat kalau UMKM di sini memang berkembang, Pak. Ya, Banyak jual-jualan di alhamdulillah, sini. banyak sekali. Banyak ya, Pak ya. Saya sampai bingung nih mau makan apa. Dengan adanya Piala Dunia, Pak Ruslan, seperti apa? Alhamdulillah ini merupakan berkat tersendiri bagi kami pelaku UMKM karena dengan adanya Piala Dunia omset kami bertambah. Iya. Ya, banyak Begadang. yang beli ya. Banyak, alhamdulillah banyak yang beli. Banyak yang begadang. Ah, Sekarang begadang. mungkin makan contohnya bukan pagi hari, Pak, tapi dini hari. Iya, biasanya kebanyakan beralih sekarang. Jadi kalau untuk kami harus pintar-pintar juga lihat situasi. Kami sekarang jualnya mulainya habis maghrib. Jadi mulainya jualan habis maghrib karena rata-rata kan orang begadang. Iya. Jadi kami biasa jualnya sampai ya kayak seperti ini, jualnya sampai subuh gitu. Sampai subuh. Jadinya coto begadang jadinya. Coto begadang ya. Iya, Coto iya. begadang. 24 jam bisa, Pak. Agak susah. Iya, sekarang, kita bantu aja Pak dengan semangat, dengan doa. Iya, walaupun waktunya agak singkat, Iya. cuma hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bisa umroh ya? Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Cepat habis, Pak. Kalau Pak Sekda sendiri sering nonton bola nggak? Sering. Oh, sering. Berarti nanti harapannya bisa makan coto begadang. Oh iya. Sama Pak Sepertinya Ruslan. perlu dijadwalkan. Iya, iya. Nanti dipanggil ke Rujak, Pak. Aman. Baik, Pak Sekda, kita kembali ke Pak Sekda lagi nih. Berbicara soal sumber daya alam yang luar biasa di Majene dengan adanya ikan mungkin gitu, coklat, selain bawang gitu, kira-kira susah nggak sih masuk di pasar modern atau seperti apa? Ya, memang tantangannya adalah kapasitas SDM. Ya, karena untuk mengelola coklat ini menjadi sebuah produk yang bisa langsung dinikmati itu butuh kompetensi. Sehingga kita berharap melalui dinas terkait kami ini selalu ada upaya peningkatan SDM bagaimana mengelola coklat ini supaya siap pasar. Begitupun dengan perikanan, sudah ada pembuatan abon turunannya ini. Jadi tidak hanya dijual mentah, tetapi kemudian ini bisa dihilirisasi menjadi produk-produk yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Sama seperti coklat ya Pak ya? Ya, begitu coklat. Ya, sudah ada beberapa selain jual langsung, itu ada upaya anak-anak muda sudah mulai mengelola coklat ini untuk siap langsung dikonsumsi gitu. Kayak coklat-coklat yang ada di pasaran itu kayak apa itu? Coklat
Eh, Silver Queen atau Iya, ya. oke. Baik, baik, baik. Oh, mungkin juga ada di kafe-kafe yang mungkin bisa kita langsung nikmati coklatnya? Seperti Kan itu. kalau kita coklat, kalau kopi yang Iya. sudah masuk ke kafe. Oke. Nah, itu yang banyak karena kopi Majene utamanya wilayah Malunda, Ulumanda, nah, itu sudah banyak yang masuk ke UMKM kita, warkop-warkop kita. Mungkin bisa Pak, nanti menjual coklat juga tambahannya. Bisa, Coklat dan bisa, kopi bisa. mungkin. Iya, kita manfaatkan kopi, ini kopi. SDA sumber daya alam yang ada di Majene yang cukup melimpah ya. Dan juga memang laut di Majene itu luas sekali Pak, saya Ya, apresiasi. kalau laut Majene itu bentangnya itu sampai 125 km. Wow. Ya makanya yang terkenal itu pelaut Mandar, Pelaut ya termasuk Mandar. dari Kabupaten Majene. Saya pernah dengar cerita itu Pak, luar biasa. Oke, Pak Sekda ya, kita bertanya terkait legalitas. Apakah jadi penghambat nggak ini buat para UMKM untuk memberikan label halal kepada jualannya seperti apa tuh Pak? Apakah dipermudah oleh Pemda untuk memberikan ini izin usaha? Ya, kalau izin usaha memang salah satu setiap upaya memang usaha memang harus punya nomor induk berusaha. Iya. Tetapi untuk kantor penanaman modal kita, PTSP kita itu sangat memberi kemudahan. Diajarkan untuk bagaimana daftar ya supaya semua UMKM itu punya NIB, nomor induk berusaha, dan saya kira tidak dipersulit untuk itu, bahkan dibantu untuk punya NIB semua. Karena syarat untuk mengambil modal dan sebagainya itu harus punya NIB, nomor induk berusaha. Bagus ya. Iya, mungkin sedikit saya tambahkan. Kami dari pelaku UMKM berterima kasih dalam hal ini. Ada namanya Rumah Kreatif BUMN. Mereka itu memfasilitasi kami untuk membuat perizinan NIB. Jadi sangat dipermudah. Tinggal bawa KK, KTP, bahkan kami diuruskan langsung sama pihak Rumah Kreatif BUMN. Wow, luar biasa Iya, ya. luar biasa. Berarti di sini UMKM memang di nomor satu kan ya, seperti itu Ya, Pak? Ya? karena memang penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene. Kalau UMKM maju, ya angka pertumbuhan ekonomi kita terjaga dengan baik. Termasuk mungkin pengangguran bisa. Nah ya? itu juga betul. Tapi luar biasa nih support pemerintah Kabupaten Majene. Kita apresiasi sekali. Pak, sayang sekali nih kita masih mau ngomong panjang, tapi udah waktunya udah, Udah mau singkat sekali. Udah mau main ya? Iya, udah mau Oke. main Pak. Jangan lupa untuk diajak seluruh masyarakat untuk gabung di sini karena sebentar lagi akan ada Portugal versus Spanyol. Nah, sebelum closing statement Pak, saya ada 3 pertanyaan buat Bapak. Bapak harus menjawabnya secara cepat ya Pak ya. Iya. Oke. Secara cepat. Secara cepat Pak. Nggak bisa mikir. Boleh pikir sedikit Oh, Pak. sedikit. Pak Sekda, Majene. Maju mandiri berbudaya, Oke, Sekda, mengabdi dengan hati. Piala Dunia. Argentina, Satu lagi nih, TVRI. keren. Ya asik. Nah, terima kasih banyak nih Pak Sekda. Tapi saya mau ada sedikit harapan buat seluruh kabupaten, masyarakat Kabupaten Majene. Harapan umum. Ya. Ya, saya kira pemerintah daerah berharap pemerintah Kabupaten Majene mengajak seluruh masyarakat kita kembangkan UMKM, kita dorong bersama-sama, kita membeli produk UMKM di Kabupaten Majene sehingga mereka juga semakin tumbuh dan berkembang, dan saya kira ini adalah satu bentuk yang diajarkan oleh orang tua kita, Asamaliwang, kita sama-sama bersatu untuk memajukan daerah kita. Baik, terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Ruslan. Semoga kita sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya Majene makin maju dan Amin. sejahtera. Oke, baik, terima kasih penonton setia Orang Sulbar Bicara. Jangan lupa terus saksikan OS Peak edisi Bola Gembira Piala Dunia 2026. Kita akan roadshow lagi di kabupaten selanjutnya. Saya Aira Agatha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan adanya Piala Dunia, apakah peningkatan penjualannya meningkat? Bisa meningkat karena seperti kita ketahui begadang itu identik dengan yang namanya kopi. Jadi pasti itu sangat mempengaruhi pendapatan dagangan saya, Kak. Ya semoga nanti ke depan tetap ada jualan, ada Nobel ya. Iya. Ya, amin. Ya, oke kita bisa. Jadi alhamdulillah ini malam kita laksanakan nobar ya untuk nonton Piala Dunia 2026. Jadi dengan hadirnya ini tadi kami sudah wawancara dengan banyak tadi UMKM tadi ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya nonton bareng ini secara otomatis ada peningkatan pendapatan masyarakat. Khususnya tadi itu yang menjual ada menjual dari seperti hasil UMKM kita seperti minyak mandar, kemudian ada juga keripik lokapere. Keripik lokapere ini juga sangat luar biasa. Karena lokapere ini kalorinya tinggi, 7 kali lipat daripada pisang biasa. Dan ini untuk menjaga stamina dan juga bisa untuk pertumbuhan anak-anak kita untuk menjaga stunting. Kemudian ada juga tadi saya melihat di lapak-lapak tadi itu ada abon ikan. Ya perlu diketahui bahwa Kabupaten Majene ini memanjang pantainya itu sekitar 120 km. Jadi di sini banyak ikan tuna. Itulah yang diproduksi untuk ikan abon ikan. Oke. Terima kasih Oke. telah membersami kami di sebuah ini. Ya.